Benarkah anggapan kita selama ini bahwa hanya Nabi Muhammadlah satu-satunya nabi dari bangsa Arab? Bahkan ini digunakan oleh kalangan misionaris untuk melecehkan Nabi Muhammad untuk mengklaim bahwa beliau bukanlah seorang nabi. Karena katanya tidak ada nabi dari Arab. Oleh karenanya, mari kita bahas syubhat kali ini. Untuk jawaban dari berbagai tuduhan, syubhat, dan hujatan lainnya terhadap agama Islam, dapat teman-teman baca di e-book gratis ini. Link download tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Salah satu alasan utama kenapa Nabi Muhammad tidak dianggap sebagai nabi oleh kalangan misionaris adalah karena beliau tidak berasal dari kalangan Bani Israel. Mereka meyakini bahwa seorang nabi yang sah itu harus dari kalangan bangsa Bani Israel. Nabi yang bukan berasal dari Bani Israel kemudian dianggap sebagai nabi palsu. Yang kedua, teman-teman, mereka menganggap bahwa tidak ada nabi lagi setelah Yesus atau Isa Al-Masih. Padahal dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 27 hingga 28 itu menceritakan bahwa ternyata ada loh seorang nabi yang hidup semasa dengan Paulus yang bernama Nabi Agabus. Tapi ya, yang kita bahas di episode ini adalah yang poin pertamanya, nabi dari non-Bani Israel atau khususnya nabi yang berasal dari bangsa Arab. Di episode yang lalu, teman-teman, kita sudah menjelaskan dan menguraikan serta mengungkapkan fakta bahwa berdasarkan literatur Yahudi dan Kristen, ternyata ada nabi-nabi yang berasal dari non-Bani Israel. Dan mereka juga tetap diakui sebagai nabi dalam Yahudi maupun Kristen. Dengan kata lain, mereka tidak dianggap sebagai nabi palsu, walaupun bukan berasal dari Bani Israel. Nah, mengenai ini teman-teman, lebih baik teman-teman simak dahulu di episode yang lalu untuk lebih detailnya gitu ya. Nah, jika di episode sebelumnya kita membahas berdasarkan perspektif agama Yahudi dan Kristen, maka di episode kali ini kita akan melihat daftar-daftar nabi dari non-Bani Israel atau dari kalangan Arab menurut perspektif Islam. Jadi kalau menganggap bahwa hanya Nabi Muhammad saja nabi dari bangsa Arab, maka itu kurang tepat, teman-teman. Karena faktanya Nabi Muhammad sendiri dalam sebuah hadis itu menyatakan bahwa ada beberapa nabi dari bangsa Arab. Nah, mengenai daftar nabi-nabi dari bangsa Arab, teman-teman dapat cek di buku ini, terjemahan kitab Qasasul Anbiya, tepatnya di halaman ke-124. Di mana pada halaman ini Imam Ibnu Katsir mengutip hadis Nabi tentang daftar nama-nama nabi dari bangsa Arab serta penjelasan bagaimana nanti terbentuknya bangsa Arab gitu ya. Namun kalau teman-teman ingin baca lebih lanjut soal penjelasan bagaimana dari nabi-nabi Arab ini dapat melahirkan bangsa-bangsa Arab, dapat melahirkan suku-suku Arab, kabilah-kabilah Arab seperti bangsa Arab Aribah, Ba'idah, Musta'ribah, hingga keturunannya yang menjadi Bani Quraisy, Bani Khuza'ah, Bani Jumhur dan sebagainya, itu dapat teman-teman baca di buku ini, Sirah Nabawiyah. Nah, mengenai kedua buku ini dan teman-teman ingin baca lebih lanjut, teman-teman dapat klik link yang tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dorongan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Rasulullah yang juga dikutip dalam buku ini, disebutkan bahwa ada 4 nabi yang berasal dari bangsa Suryani dan juga ada 4 nabi dari bangsa Arab. Nah, 4 nabi dari bangsa Suryani itu adalah Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Idris, dan Nabi Nuh. Serta 4 nabi dari bangsa Arab itu adalah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, perlu dipahami teman-teman, ketika dikatakan bahwa Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Idris, dan Nabi Nuh itu disebut sebagai nabi dari bangsa Suryani, itu bukan berarti mereka lahir dari seseorang yang bernama Suryani atau sudah ada peradaban Suryani sebelum mereka seperti itu. Enggak seperti itu maksudnya. Jadi penamaan sebuah bangsa itu bisa diberikan dengan beberapa cara, teman-teman. Seperti dari keturunan, berdasarkan lokasi, atau bahasa, dan lain sebagainya. Begitu juga teman-teman, ketika seorang itu disebut berbangsa Arab, itu bukan berarti dia itu lahir dari seseorang yang bernama Arab. Ya, seseorang itu disebut Arab itu bisa dikarenakan berdasarkan teritori, geografi, bahasa, dan juga keturunan. Kalau sekarang mungkin berdasarkan negara seperti itu. Nah, nabi pertama yang berasal dari bangsa Arab itu adalah Nabi Hud. Ini berdasarkan hadis dari Abu Dzar tadi. Jadi teman-teman, Nabi Nuh itu punya anak bernama Sam, dan Sam punya anak bernama Arfakhshad,
Kemudian Arfaxad punya anak bernama Syalih, dan kemudian Hud. Nah, Nabi Hud ini dikenal dengan nama Heber dalam literatur Bani Israel. Nah, Nabi Hud ini teman-teman dia diyakini adalah orang pertama yang berbicara bahasa Arab. Pendapat lain mengatakan bahwa bahasa Arab atau tepatnya Arab kuno itu sudah ada sebelum Nabi Hud. Sehingga umat-umatnya Nabi Hud ini kemungkinan sudah berbicara menggunakan bahasa Arab kuno, yakni kaum Ad gitu ya. Hanya saja kan teman-teman, kaum Ad ini kan pada akhirnya dimusnahkan dengan azab. Sehingga keturunan Arab kuno itu tidak dilanjutkan lagi oleh kaum Ad ini, melainkan oleh anak cucunya Nabi Hud. Nah, bangsa-bangsa Arab kuno yang telah musnah ini dikenal dengan sebutan Arab Ba'idah, bangsa Arab yang punah. Salah satunya adalah kaum Ad, umatnya Nabi Hud ini. Nah, Nabi Hud itu kan selamat dari azab itu, dan kemudian beliau memiliki anak, mempunyai anak keturunan. Di antaranya bernama Peleg dan Yoktan. Nah, dari Peleg teman-teman nanti melahirkan Nabi Ibrahim dari jalur ini. Nanti juga melahirkan bangsa Bani Israel melalui jalur ini. Sedangkan dari Yoktan atau dari Qahtan bin Hud itu kemudian melahirkan bangsa Arab dari jalur Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. Dan keturunan-keturunan dari Yoktan atau Qahtan bin Hud ini itu disebut dan dikenal sebagai orang Arab Qahtani, atau juga dikenal dengan sebutan Arab murni, yakni Arab Aribah, seperti itu. Dan Nabi Hud itu beserta keturunannya itu tinggal di kawasan Yaman atau Hadramaut kuno. Makanya nanti teman-teman, orang-orang Arab dari Yaman itu disebut atau dikenal dengan sebutan Arab Qahtani. Nah, kemudian teman-teman, Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan ini kemudian melahirkan anak bernama Saba, yang kemudian melahirkan bangsa Saba. Bangsa Sabanya Ratu Balkis, seperti itu ya. Nah, sosok Saba ini itu mempunyai dua anak, Himyar dan Kahlan. Nah, dari Himyar ini kemudian melahirkan bangsa Himyar, melahirkan suku Himyar yang kemudian hari memeluk agama Yahudi. Di mana kemudian kerajaan Himyar ini nanti ditaklukkan oleh kerajaan Kristen Aksum dari Ethiopia. Dan dari sinilah munculnya Abrahah al-Ashram yang nanti mencoba menghancurkan Ka'bah, seperti itu. Nah, dari silsilah Kahlan ini kemudian melahirkan kabilah-kabilah yang ada di Arab. Karena mereka ini bermigrasi dan menyebar ke penjuru Arab dari Yaman. Hal ini disebabkan karena Yaman itu ketika itu sudah dikuasai oleh keturunan suku Himyar. Nah, keturunan Kahlan ini itu nanti melahirkan suku-suku yang ada di Arab. Contohnya seperti suku Aus dan Khazraj, yang mana kedua suku ini kemudian jadi suku Yahudi di Madinah. Kemudian seperti suku Khuza'ah, Ghassan, Kindah, dan lain sebagainya. Nah, keturunan-keturunan Qahtan bin Hud atau suku-suku Arab yang berasal dari silsilah ini itu kemudian dikenal sebagai Arab Qahtani atau Arab Aribah, Arab murni, seperti itu. Oke, kemudian bagaimana dengan Nabi Saleh dan Nabi Syu'aib? Ya teman-teman, mereka ini bukan dari keturunan Nabi Hud. Namun mereka disebut berbangsa Arab karena mereka berbahasa Arab, setidaknya mereka menggunakan bahasa Arab kuno dan tinggal di kawasan teritori Arab. Nabi Syu'aib teman-teman, beliau itu dari keturunan Midian bin Ibrahim dan beliau tinggal di kawasan Madian. Di mana Madian itu adalah kawasan Hijaz yang sekarang ini bagian dari utara Arab Saudi. Sedangkan Nabi Saleh itu berasal dari keturunan Iram bin Sam bin Nuh. Beliau kemudian tinggal bersama kaum Tsamud di kawasan Hegra yang sekarang ini berada di bawah kerajaan Arab Saudi, teritorinya Arab Saudi, seperti itu. Nah, kedua umat ini teman-teman, baik kaum Madian dan kaum Tsamud, itu keduanya kemudian diazab dengan dimusnahkan, sehingga tidak ada penerus peradaban dari mereka. Maka mereka berdua ini sama seperti kaum Adnya Nabi Nuh, bahwa kaum Madiannya umat Nabi Syu'aib dan kaum Tsamudnya Nabi Saleh itu sama-sama disebut Arab Ba'idah, bangsa Arab yang musnah, seperti itu. Terlebih lagi teman-teman, anak-anaknya Nabi Syu'aib itu kan perempuan, dan Nabi Saleh tidak ada informasi mengenai keturunannya. Jadi dipastikan tidak ada penerusnya, seperti itu. Adapun Nabi Muhammad SAW teman-teman, beliau disebut berasal dari kaum Arab Musta'ribah, yakni orang yang diarabkan. Hal ini kan karena beliau itu dari keturunan Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail itu bukan orang Arab. Hanya saja Nabi Ismail setelah tinggal di Mekah, beliau menikahi wanita dari Yaman, dari Bani Jurhum, yakni dari bangsa atau kaum Arab Qahtani. Maka kemudian beliau ini belajar bahasa Arab dan belajar budaya Arab bersama dengan orang-orang Arab Qahtani ini. Nah, Nabi Ismail kemudian memiliki beberapa anak.
di antaranya Nabit dan Kaisar. Dari Nabit nanti melahirkan kaum Nabatean, dan dari Kaisar itu melahirkan kerajaan Kedarit. Nah, keturunan mereka itu dikenal sebagai Arab Musta'ribah atau dikenal juga dengan Arab Adnani, karena Adnan ini adalah cucu-cucunya Nabi Ismail yang sudah jauh dan leluhurnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya teman-teman, setidaknya di Arab itu dikenal dengan dua istilah, yakni kaum Arab Qahtani dan kaum Arab Adnani. Jadi teman-teman, kalau ditanya apakah ada nabi lain selain dari Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab, maka jawabannya ada. Tapi kalau ditanya apakah ada nabi lain dari bangsa Arab Musta'ribah, maka jawabannya tidak. Bahkan Nabi Hud sendiri bisa dikatakan tidak berhasil dalam mendakwahi umatnya, dalam tanda kutip seperti itu. Dan tidak ada lagi nabi dari keturunan Nabi Hud ini. Walaupun teman-teman ada sebuah legenda yang diyakini oleh kalangan habaib Hadramaut Yaman, bahwa setelah Nabi Hud itu ada keturunannya yang diangkat sebagai nabi, yakni Nabi Hadun namanya. Ya, sekali lagi, ini masih bersifat legenda. Legendanya masyarakat Hadramaut, bukan cerita yang dapat dipercaya secara qat'i seperti itu ya. Sehingga yang dianggap berhasil mendakwahi orang Arab itu setidaknya adalah Nabi Ismail. Walaupun beliau tidak disebut nabi dari kalangan bangsa Arab seperti itu, melainkan bapaknya bangsa Arab, khususnya Arab Adnani. Dan setelah beliau itu tidak ada nabi lain hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Namun kan ajarannya Nabi Ismail ini tidak bertahan lama di Arab ketika itu. Sehingga di antara semua nabi, satu-satunya nabi yang berhasil merubah wajah peradaban bangsa Arab dan dakwahnya itu dianggap sukses, itu hanyalah Nabi Muhammad. Bukan dianggap sukses ya, memang sukses seperti itu ya. Hal ini dapat dilihat bahwa setelah Nabi Muhammad, bangsa Arab itu seperti terbangun dari tidurnya dan menguasai dunia serta menciptakan peradaban baru. Oleh karenanya, dari video kali ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, tidak benar jika hanya Nabi Muhammad SAW saja nabi yang berasal dari bangsa Arab. Dan kedua, di antara 25 nabi, 4 di antaranya adalah dari bangsa Suryani, yakni Nabi Adam, Syith, Idris, dan Nuh. Dan yang ketiga, di antara ke-25 nabi, 4 di antaranya adalah dari bangsa Arab, yakni Nabi Hud, Nabi Syu'aib, Nabi Saleh, dan Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, dari keempat nabi bangsa Arab ini setidaknya terbagi kepada 3 golongan. Pertama disebut sebagai Arab Ba'idah, yakni bangsa Arab yang punah, yakni seperti kaum Adnya umat Nabi Hud, kaum Thamud umatnya Nabi Saleh, dan kaum Madian umatnya Nabi Syu'aib. Nah, yang kedua teman-teman, ada yang namanya Arab Aribah, yakni bangsa Arab yang lahir dari keturunan Qahtan bin Hud, dikenal juga sebagai Arab Qahtani atau Arab murni. Dan yang ketiga teman-teman, ada yang namanya Arab Musta'ribah, yakni orang Arab keturunan Nabi Ismail, dikenal juga dengan nama Arab Adnaniyah. Nah, adapun buat teman-teman yang pengen baca lebih lanjut mengenai hal ini, mengenai silsilah bangsa Arab seperti itu, teman-teman bisa baca di kedua buku ini, Kisah Para Nabi, terjemahan kitab Qasasul Anbiya, tulisannya Imam Ibnu Katsir. Dan yang satu lagi adalah Sirah Nabawiyah, terjemahan dari Ar-Rahiq Maktum, tulisannya Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi. Kedua buku ini saling melengkapi. Di sini teman-teman bisa baca di babnya Nabi Hud dan juga Nabi Ismail. Di sini teman-teman bisa baca di awal-awal pembahasan. Di sini nanti dijelaskan bagaimana keturunannya Nabi Ismail dan keturunannya Nabi Hud itu membentuk silsilah, membentuk kabilah, membentuk suku dari bangsa Arab yang ada di Arab sampai saat ini. Oke, tapi bagaimana pendapat teman-teman mengenai episode kali ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bagi kesalahan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfa Abdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.